Marun semahe, sahabat tuala ge yang dikasihi Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab kita di hari ini diambil dari kitab Sakaria pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memelihara kami sampai hari ini. Kini kami akan membaca dan merenungkan sabdamu yang kudus. Tuntun kami untuk semakin mengerti maksud-Mu melalui bagian Alkitab ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Judul renungan kita hari ini adalah Biji Mata Tuhan. Saudara, bacaan ini merupakan kelanjutan dari pembacaan kemarin, yakni penglihatan ketiga Nabi Sakaria. Pada bagian ini Tuhan menghendaki agar umat Tuhan yang masih ada di Babel, yakni mereka yang tidak ikut dalam rombongan umat ke Yerusalem, agar segera kembali ke Yerusalem. Sebab Tuhan akan membuat sesuatu yang besar dalam kehidupan umat. Sementara umat Tuhan di Yerusalem ada dalam situasi yang putus asa karena berbagai penderitaan yang mereka alami, sehingga pembangunan bait Allah terhenti. Pada bagian ini Tuhan menghendaki agar umat Tuhan yang masih ada di Babel untuk segera kembali ke Yerusalem. Sebab Tuhan akan membuat sesuatu yang besar dalam kehidupan umatnya. Pada saat yang sama umat Tuhan yang ada di Yerusalem ada dalam situasi yang putus asa karena berbagai penderitaan yang mereka alami, sehingga pembangunan bait Allah terhenti. Saudara, Allah mengajak umat yang masih ada di tanah pembuangan untuk kembali ke Yerusalem, sebab Tuhan akan menghukum kaum yang dulunya menindas atau memperlakukan secara buruk umat kesayangannya. Di sini kita dapat melihat bahwa ternyata kaum atau orang yang dikasihi Tuhan akan mendapat pembelaan darinya. Nyata pula bagi kita bahwa Tuhan membenci penindasan bagi kaum yang lemah. Sehingga kepada kaum atau orang yang merendahkan orang lain, dia pun akan direndahkan, bahkan dihukum oleh Tuhan. Saudara, umat Tuhan diandaikan seperti biji mata Tuhan. Kita semua tahu bahwa biji mata adalah organ yang sangat penting, tetapi juga sangat sensitif. Bahkan debu pun tidak boleh menyentuhnya karena akan menyakiti biji mata itu. Apabila Tuhan menyebut kita sebagai biji matanya, hal ini mengandung maksud. Pertama, Tuhan mengasihi, memelihara, menjaga, dan memerhatikan umat atau orang yang dikasihinya dengan sungguh-sungguh dan sangat detail. Kedua, seperti biji mata, kita rapuh dan rentan terhadap hal-hal yang kecil sekalipun. Debu yang kecil dapat mengaburkan pandangan, bahkan menyakiti kita. Karena itu, kita butuh Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tetapi bersama dan di dalam Tuhan, kita dikasihi, kita dijagai, kita dilindungi, karena kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah disampaikan.
kiranya akan terus meneguhkan dan menguatkan pengharapan kami orang-orang percaya kepadamu. Betapa hidup kami ini berharga dalam pandangan mata Tuhan. Kiranya kami dapat terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan ini melalui hidup dan kerja kami. Amin.